Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Septiana Pratiwi. Kali ini dalam diskusi seputar jurusan ilmu komputer. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu alat bantu yang biasanya itu sering dipakai oleh para perancang sistem atau sistem analis ketika mereka itu dihadapkan oleh sebuah proyek pengembangan suatu sistem. Jadi sebenarnya alat bantu dari perancangan sistem itu ada banyak yang bisa kita pakai. Salah satunya itu mungkin ada yang namanya flowchart atau ada mungkin yang namanya ASI, dan kali ini ada pula namanya alat bantu perancangan sistem yang bernama UML atau Unified Modeling Language. Jadi kalau secara definisi apa itu UML? Bisa dikatakan bentuk pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana nantinya dalam pengembangan suatu sistem yang berorientasikan objek. Bagi saya pribadi, saya lebih senang ketika saya merancang sebuah sistem itu memakai alat bantu ini. Kenapa? Karena dia memiliki keistimewaan dapat memvisualkan secara jelas dan nyata apa saja yang menjadi kebutuhan dari sistem yang bakal kita rancang. Jadi secara jelas nanti kita bisa pakai dari perancangan sistem itu langsung kita terapkan nanti ke sistem kita. Baik itu dari pemodelan kebutuhannya atau nanti pemodelan bentuk database-nya dan juga kegiatan atau aktivitas nanti seorang aktor di dalam mengakses suatu menu dan lain sebagainya macamnya itu bisa kita dengan jelas detailkan melalui UML ini. Jadi kalau dari secara definisi itu dapat dibaca aja di sini. Nah, ini beberapa kelebihan-kelebihan yang nantinya kalau kita pakai UML. Jadi saya nggak akan bahas banyak mengenai pengantar dari UML itu sendiri, jadi mungkin masalah pengertian dan lain sebagainya macamnya itu bisa dicari sendiri. Nah, ternyata UML ini dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Ada yang masuk ke structure diagram, ada yang masuk ke dalam behavior diagram, dan ada yang masuk ke dalam interaction diagram. Mungkin untuk materi ini atau mata kuliah yang sifatnya adalah pemrograman lanjutan ini dengan materi UML ini, kita akan bahas di sini aja dulu, structure diagram dan juga behavior diagram. Di structure diagram ini terdapat ada 6 UML atau ada 6 diagram yang akan dipelajari. Tapi untuk structure diagram ini kita mungkin akan lebih mendetailkan di sini dulu di kelas diagram. Sedangkan di behavior diagram itu terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan step into diagram, dan kita mungkin akan lebih fokus terlebih dahulu di sini di use case diagram dan mungkin di interaction diagram. Sebenarnya saya mau ambil satu sequence diagram, tapi berhubung kita cuma punya 2 video nanti yang mau saya bahas saja dari ini, berarti saya cuma akan memfokuskan di kelas diagram dan use case diagram. Kenapa? Karena sebenarnya dari 2 hal ini aja, kalau 2 hal ini dirancang dengan matang, sebenarnya secara garis besar gambaran umum dari sistem yang mau kita bangun itu sudah terpampang dengan nyata. Jadi kita cuma perlu 2 ini aja sih menurut saya. Oke, kita lanjut. Use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram yang masuk ke dalam tadi adalah structure diagram. Behavior diagram. Jadi kalau secara definisi, use case diagram ini adalah urutan interaksi yang berkaitan antara sistem dengan aktor. Jadi nantinya apa yang akan kita pelajari di use case diagram ini adalah bagaimana nantinya seorang aktor atau pengguna dari sistem itu akan bekerja atau melakukan aktivitas nantinya di dalam sistem tersebut. Jadi baik dari kebutuhan menu-menu yang dapat dikontrol oleh si aktor, atau mungkin kegiatan yang dapat diakses oleh aktor, apa saja yang menjadi ketetapan sebelum si aktor bisa mengakses menu tersebut dan lain sebagainya macamnya. Makanya yang menjadi tujuan dari use case ini adalah nantinya kita akan dapat memetakan kebutuhan dari sistem. Jadi dari si aktor itu kita bisa tahu apa saja yang menjadi kebutuhan dan akses apa aja yang perlu dia lakukan di dalam sistem, dan juga nantinya dapat mengetahui kebutuhan di luar sistem. Kalau fungsinya itu tadi dapat mengurutkan aktivitas proses yang ada pada dalam sistem. Nah, jadi yang namanya UML ini kita tidak akan terlepas dari yang namanya simbol, karena seperti yang dibilang di awal, kalau alat bantu yang satu ini
alat bantu berupa pemodelan. Jadi mau tidak mau memang memvisualkannya itu berupa simbol, gitu kan. Nah, jadi simbolnya itu pertama adalah simbol untuk aktor. Simbol untuk aktor ini berupa gambar seperti ini. Ini it's up to you mau gunakan seperti apa, tapi kalau misalnya pakai alat bantu perencanaan sistem khusus untuk UML bisa berupa asta, itu biasanya memang kebanyakan seperti ini untuk simbol dari aktor. Jadi aktor itu adalah, kalau secara definisi ya, dia itu berupa entitas manusia atau mesin yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contohnya misalnya ketika kita mengakses sebuah sistem informasi akademik yang notabene-nya merupakan ruang lingkup di dalam sebuah kampus. Nah, itu kan biasanya yang dapat mengakses sistem itu kan ada adminnya yang dapat mengelola sistem itu secara keseluruhan. Ada dosen yang bisa mengentrykan beberapa kebutuhan-kebutuhan dia terkait dengan mahasiswanya. Dan juga ada mahasiswa yang dapat mengakses beberapa kegiatan-kegiatan tertentu, seperti misalnya dia bisa mengakses yang namanya absensi, nilai, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang mengakses sistem itu, jadi secara tidak langsung kalau di dalam UML itu disebut dengan aktor. Jadi, kalau kita sudah terlibat secara langsung ataupun tidak dengan sebuah sistem, itu sudah bisa dikatakan sebuah aktor. Misalnya kita mengunjungi sebuah sistem secara nggak sengaja di dalam sebuah e-commerce, katakanlah Shopee ya, Shopee yang berbasiskan dengan website. Nah, itu secara nggak langsung kita sudah dikatakan aktor, walaupun statusnya itu masih dengan pengunjung. Beda kasus kalau misalnya kita sudah melakukan registrasi, sudah terdaftar, itu bisa dikatakan sebagai pelanggan, gitu kan, dan sebagainya macamnya. Itu simbol aktor di dalam use case. Sekarang kita lihat apa pula bentuk dari simbol use case itu. Tadi kan saya bilang di awal kalau use case diagram ini kan memetakan kebutuhan dari si aktor atau interaksi si aktor nantinya di dalam sistem, atau secara nggak langsung itu memetakan kebutuhan apa aja atau pekerjaan-pekerjaan apa aja nanti yang akan dilakukan oleh si aktor di dalam sistem. Nah, use case ini merupakan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi secara simbol dia berbentuk oval seperti ini. Contoh misalnya tadi di dalam sebuah sistem informasi akademik tadi yang notabene-nya itu adalah proses mengakses memasukkan data mahasiswa yang bisa dilakukan oleh si admin. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kegiatan atau pekerjaan tertentu di dalam use case. Jadi disimbolkan seperti ini. Nanti di dalam simbol ini baru dimasukkan kalimat seperti ini. Biasanya use case itu menggunakan kalimat kerja. Jadi kalau memasukkan data mahasiswa kan ini udah kalimat kerjaan ini, langsung aja dimasukkan ke sini. Berarti di dalam oval ini ada sebuah kalimat yang menuliskan memasukkan data mahasiswa atau memasukkan data dosen. Atau misalnya mahasiswa tadi bisa melihat nilai, berarti ada use case untuk melihat nilai. Intinya use case ini adalah pekerjaan di dalam sistem tersebut. Dan juga ada yang namanya association relationship. Jadi kita butuh hubungan ya antara si aktor dengan si use case tadi, atau si use case dengan si aktor. Hubungan itu diwakili biasanya dengan garis yang menghubungkan elemen antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia bisa dilihat simbol-simbol yang ada di dalam UML. Ada use case, ada actor, ada system boundary. Ini juga merupakan mungkin yang menjadi relationship yang agak menjadi pembeda itu mungkin di sini ya, di include. Jadi include itu nanti dengan contoh kita akan coba detailkan. Oke, coba dilihat di sini. Jadi kalau kita melihat use case yang ini, coba contoh yang satu dulu ya. Kita sudah bisa menebak, oh ternyata dari sistem itu nantinya si sistem itu cuma dibuat untuk satu aktor aja, yaitu aktor admin gitu kan. Ini aktor admin, dia bisa kelola home, dia bisa kelola data user, kelola data anggota, kelola data rekening, kelola laporan keuangan harian, kelola laporan keuangan bulanan, kelola laporan keuangan tahunan, dan ini login. Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya bilang ada sebuah relationship yang namanya include. Include itu kan merupakan sebuah relationship yang harus dipenuhi antara satu use case dengan use case yang lainnya. Jadi bisa didefinisikan aja untuk sekedar bisa jadi pengingat. Jadi include ini adalah hubungan yang akan menjelaskan suatu use case itu bisa diakses kalau misalnya sudah terpenuhi use case tersebut. Misalnya di sini. Jadi keseluruhan use case yang ini dapat bisa diakses kalau dia sebelumnya sudah mengakses
ketentuan atau kegiatan ini di dalam sistem. Artinya, login merupakan tahapan yang harus dipenuhi ketika sistem itu bisa diakses. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua dapat kita lihat bahwasanya akan ada dua aktor nantinya yang dapat mengakses sistem tersebut, menjalankan beberapa kegiatan. Jadi antara mahasiswa dengan pustakawan itu ternyata dia punya menu yang berbeda. Karena kalau pustakawan dia bisa mengakses tiga hal ini. Ada bisa peminjaman, pengembalian, dan penambahan buku. Sedangkan mahasiswa hanya bisa mengakses menu yang ini atau pekerjaan pencarian buku. Jadi sudah nampak ya dengan jelas apa yang menjadi pengertian dari si use case ini, use case diagram ini. Nah, untuk membuat pemahaman kita terhadap materi UML ini lebih jelas, jadi saya akan barengi dengan sebuah contoh kasus ya. Nah, jadi ada kasus seperti ini. Untuk membantu proses akademik, STQ Pesisir Selatan berencana akan merancang suatu sistem informasi akademik yang rencananya dapat diakses oleh tiga pihak. Di antaranya nanti ada admin, siswa, dan dosen. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu siapa nih nantinya akan menjadi aktor dari si sistem kita. Jadi langsung aja dibikin tiga gambar manusia ini. Yang pertama untuk admin, yang kedua dosen, dan ketiga siswa. Di mana data siswa, dosen, jadwal perkuliahan, dan mata kuliah dikontrol oleh admin. Nah, jadi karena kita ini adalah analis sistem, jadi tidak perlu juga didetailkan seperti apa kalimatnya nanti di dalam use case. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti ini, di mana data siswa, dosen, jadwal perkuliahan, itu kita sudah tahu, oh ini yang akan menjadi use case-nya nanti, atau aktivitas atau pekerjaan si admin nanti di dalam sistem, di mana data siswa, dosen, jadwal perkuliahan, dan mata kuliah dikontrol oleh admin. Berarti di sini si admin itu akan mengontrol data siswa yang pertama, mengontrol apa lagi? Data dosen, mengontrol jadwal, mengontrol mata kuliah. Sedangkan tugas atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh dosen dalam sistem ini dapat mengelola absensi, nilai, dan materi. Nah, seperti apa kalimatnya itu kalau misalnya di soalnya tidak didetailkan dengan jelas, ya udah pandai kalian aja nanti menganalisanya. Kalau mengelola berarti di sini udah dijelaskan ya, mengelola absensi, mengelola nilai, mengelola materi. Ini ya harus di dalam si oval itu tadi. Sedangkan mahasiswa nantinya dapat melihat nilai, mengisi KRS, dan mencetak jadwal. Berarti kerjaan atau menu-menu nantinya yang dapat diakses oleh siswa itu di dalam sistem, diantaranya ini, melihat nilai, mengisi KRS, dan mencetak jadwal. Sebagai seorang perancangan sistem, oke, saya tambahkan sedikit ya supaya logiknya ini ada. Nah, di mana di antara keseluruhan menu tersebut dapat bisa diakses kalau misalnya menu login sudah berhasil dieksekusi. Jadi harus ada input ke login semuanya. Sebagai seorang perancang sistem, silakan saudara jabarkan beberapa hal di bawah ini. Di antaranya, satu aktor yang terlibat. Kalau misalnya saya minta detail seperti ini, ya didetailkan terlebih dahulu sebelumnya. Ini kan ada poin 1 nih, jangan langsung seperti ini. Berarti dibikin 3 tuh. 3 nantinya gambar-gambar manusia ini, di bawahnya langsung dikasih nama aktornya. Kedua, use case-nya. Use case-nya berarti masing-masing ini dulu dipisah-pisah. Mengontrol data siswa, mengontrol data dosen, dipisah-pisah dulu. Baru nantinya gambaran use case secara utuh. Ini dia baru. Jadi pandai nanti memahami bagaimana bentukan dari soal. Oke, nah secara nyatanya seperti apa bentuk use case itu di dalam sistem itu dapat dilihat dari menu-menu yang ditawarkan sistem tersebut. Ini saya punya contoh. Ini adalah menu si admin kalau dia sudah berhasil login di dalam sistem. Jadi beberapa hal yang dapat diakses oleh si admin nanti di dalam sistem. Nah, jadi nantinya yang akan menjadi soal mungkin di ujian itu bisa saja berupa hal seperti ini. Nanti bisa aja saya kasihkan sebuah screenshotan gambar. Terus saya minta ini adalah halaman utamanya si admin nantinya di dalam sistem. Nah, nalar kita itu langsung berpikir kalau berarti yang akan menjadi use case atau kegiatan si aktor admin itu di dalam sistem tidak aja dari menu-menu yang ditawarkan ini. Sesimpel itu yang dimaksud dengan use case diagram. Nah, jadi sudah nampak kan bagaimana use case itu berhasil sekali merepresentasikan kebutuhan sistem itu secara nyata. Jadi kita bisa langsung tuh pakai apa yang sudah kita tetapkan di
use case ini menjadi menu langsung di sini gitu loh. Itu kenapa use case ini diperlukan sekali ketika kita ingin merancang suatu program. Use case diagram ini adalah tahapan awal yang akan memetakan kebutuhan sistem kita itu nantinya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk materi use case diagram sampai di sini dulu. Akan saya tutup video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.